warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Julia Putriani, NIM saya 2021 151108. Baik, di sini saya akan mengulang pembahasan tentang episode ketiga, yaitu mengenai bidang tubuh manusia. Yang perlu kita ketahui, ilmu anatomi ini harus dipelajari secara pelan-pelan. Kenapa dikatakan demikian? Karena ilmu ini pada dasarnya ilmu yang mencakup berat dalam perkembangan teori keolahragaan. Ilmu ini sangat mendukung baik itu perkembangan peserta didik, nanti juga prestasi atlet. Oleh sebab itu, saya akan menyampaikan materi ini secara pelan-pelan agar dapat dipahami, supaya nanti saat menempuh semester 2 atau semester 3 akan mendapatkan materi mata kuliah fisiologi. Jadi kira-kira itu pengantar kita hari ini. Nah, pada episode ketiga kita bahas mengenai bidang tubuh manusia. Pada pembahasan kemarin sudah dijelaskan apa kaitan anatomi dengan kegiatan kita sebagai pelaku olahraga, bahwa ilmu anatomi ini sangat berkaitan erat dengan bidang kita sebagai keolahragawan. Karena pada dasarnya tubuh manusia ini akan digunakan untuk bergerak nantinya, diolah supaya efektivitas gerak itu terjadi. Oleh sebab itu, objek yang menjadi sasaran kita pada olahraga itu adalah tubuh kita sendiri. Oleh sebab itu, ilmu anatomi ini tugasnya adalah menguraikan. Jadi anatomi ini tugasnya menguraikan struktur tubuh kita. Selanjutnya, mari kita lihat dasar tubuh manusia. Bagian tubuh manusia berdasarkan istilahnya akan seperti apa? Contoh pada gambar pertama. Pada gambar pertama, titik senter pada manusia itu terbelah antara kiri dan kanan. Sekali lagi saya ulangi, pada gambar pertama itu titik senter pada manusia itu terbelah antara kiri dan kanan. Jadi tepatnya membelah di tengah-tengah dada, terbagi antara kiri dan kanan. Dalam ilmu anatomi, istilah itu dinamakan bidang sagital. Jadi bidang sagital itu maksudnya titik senternya sehingga membentuk bagian kiri dan bagian kanan. Selanjutnya, untuk titik senter bagian depan dan belakang itu dinamakan istilahnya frontal. Setelah kita ambil titik fokus di tengah bagian tubuh bagian belakang, bagian depan itu dinamakan bidang frontal. Pada gambar ketiga, ini titik fokusnya memotong tubuh menjadi dua bagian, atas dan bawah. Titik senternya berada pada pusat manusia. Ini dinamakan transverse atau transversal. Jadi titik fotonya antara bagian atas dan bagian bawah. Selanjutnya, tugas lab kedua. Jika tadi tentang kita mengambil titik potong tubuh atau pada pusat senternya pada bagian tubuh kita, dan itu menjadi bagian atas, bagian bawah, kemudian bagian belakang, bagian depan, dan bagian sebelah kiri dan sebelah kanan. Nah, sekarang coba kita istilah jika tubuh sudah terpotong dan terbelah. Kita lihat terlebih dahulu pada bidang sagital. Pada bidang ini dikatakan bahwa titik senter kita pada akhir terbelah menjadi kiri dan kanan. Nah, untuk sebelah kiri itu istilahnya bidang lateral. Untuk sebelah kanan itu dinamakan medial. Jadi itu pada bidang sagital. Untuk bidang frontal tadi titiknya depan dan belakang. Kalau bagian depan itu istilahnya dinamakan anterior. Untuk bagian belakang pada posisi frontal itu namanya posterior. Jadi inilah istilah pada bidang frontal. Nah, sekarang jika kita lihat titik senter transversal tadi terbelah menjadi atas dan bawah. Untuk bagian atas itu dinamakan superior dan bagian bawah itu dinamakan inferior. Jadi itu istilahnya dari bagian-bagian tubuh pada anatomi manusia. Untuk tugas lab ketiga yaitu membagi bagian-bagian tubuh manusia ini agar kita dapat mengetahui apa saja bagian-bagian yang ada di tubuh manusia beserta dengan fungsinya yang berkaitan erat dengan anatomi. Bagian-bagian anggota tubuh manusia yaitu 1. Bagian kepala,
2 bagian atas, 3 bagian bawah, 4 bagian tangan, 5 bagian kaki, 6 bagian punggung, dan terakhir bagian dalam. Mengenal sistem organ pada manusia dan fungsinya, yaitu 1. Sistem indera. Sistem ini terdiri dari mata yang berfungsi untuk melihat, telinga untuk mendengar, hidung untuk mencium bau, lidah untuk mengecap rasa, dan kulit sebagai indera peraba. 2. Sistem kardiovaskuler. Sistem ini berfungsi memompa dan mengedarkan darah ke seluruh tubuh yang terdiri dari jantung, kardio, dan pembuluh darah yaitu vaskuler. 3. Sistem pernafasan. Sistem ini berfungsi mengambil oksigen dari udara yang dihirup, terdiri dari hidung, tenggorokan, laring, trakea, dan bronkus serta paru-paru. 4. Sistem pencernaan adalah serangkaian jaringan organ yang bekerja untuk mencerna makanan. Adalah proses yang dilakukan oleh sekelompok organ dalam tubuh manusia untuk memecah dan mengolah makanan demi menyerap nutrisinya. 5. Sistem reproduksi. Contohnya reproduksi wanita, yaitu berfungsi untuk kehamilan dan melahirkan anak. Organ reproduksi tersebut meliputi vagina, rahim, ovarium, dan ova fallopian. 6. Sistem urogenital. Sistem urogenital terdiri dari ginjal, saluran kemih, kandung kemih, dan uretra. Sistem ini berfungsi untuk menyaring racun, cairan, dan elektrolit yang berlebihan seperti kalium dan natrium di dalam darah. 7. Sistem saraf dan muskuloskeletal. Sistem muskuloskeletal mencakup otot atau muskulo dan tulang skeletal. Secara umum, sistem ini berfungsi untuk menggerakkan tubuh, menjaga postur dan keseimbangan tubuh, menghasilkan panas tubuh sehingga metabolisme, serta melindungi organ dalam tubuh. Sistem endokrin. Sistem endokrin terdiri dari hipotalamus di otak dan serangkaian kelenjar yang bertugas untuk menghasilkan hormon yang digunakan tubuh untuk mengendalikan berbagai fungsi seperti pernapasan, metabolisme, reproduksi, pergerakan, pertumbuhan, persepsi sensorik, dan perkembangan seksual. 9. Sistem ekskresi. Sistem ekskresi merupakan sistem organ pada manusia yang berfungsi untuk mengeluarkan zat sisa metabolisme dan zat lain yang dianggap racun oleh tubuh. Sistem ekskresi yang terdiri dari kelenjar keringat di kulit, urine yang dihasilkan oleh sistem urogenital, serta tinja atau fases yang dihasilkan oleh sistem pencernaan. 10. Sistem imunitas. Sistem imunitas atau sistem kekebalan tubuh merupakan sistem tubuh yang meliputi sel-sel khusus seperti sel darah putih dan limfosit, serta sistem limfatik yang terdiri dari limpa, hati, kelenjar timus, dan kelenjar getah bening.